Semua video yang ada di YouTube channel saya tentunya dibuat dengan tujuan edukasi semata. Tidak ada ajakan jual ataupun membeli sebuah aset tertentu. Jadi, do your own research. Disclaimer dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Check this out. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk hati-hati di luar sana bila ada pihak yang mengatasnamakan saya menjual atau menawarkan apapun kepada teman-teman. Karena saya tidak ada grup Telegram, tidak ada grup WhatsApp, saya juga tidak menjual kelas, menjanjikan trading signal atau apapun itu. Akun pribadi saya hanya ada 3, yaitu YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Adapun satu lagi Instagram, yaitu daftar saham. Itu adalah brand saya sendiri. Nah, ini adalah YouTube saya, jangan lupa. ID saya itu atau username-nya adalah Kennedy Chandra CTA. Akunnya yang ini. Kemudian Instagram saya Kennedy Chandra dengan huruf A double di belakang. Akunnya yang ini. Kemudian brand saya sendiri daftar saham. Dan TikTok saya Kennedy Chandra SMCTA. Kalaupun ini mungkin bisa ada orang yang niru, tapi jangan terkecoh ya. Lihat dari sininya. Untuk TikTok saya Kennedy.Chandra, akunnya yang ini. Saya memang tidak menjual kelas, tidak menjual signal trading, tidak ada grup Telegram, tidak ada grup WhatsApp, apapun itu menjanjikan keuntungan, produk investasi, apalagi sampai titip dana investasi. Namun bagi teman-teman yang ingin belajar technical analysis dari nol, pure belajar, saya memiliki sebuah ebook yang saya susun, tentunya sesuai dengan teori yang ada. Saya susun yang rapi bagi teman-teman yang mau belajar technical analysis dari nol, membenahi mindset yang benar, mempelajari metode menggunakan technical analysis, dan yang terakhir membangun money management, mengatur psikologi dengan menggunakan rumus Excel yang ada. Nah, bagi teman-teman yang berminat, teman-teman pastikan belinya hanya di 4 akun saya. Akun YouTube, bisa beli dari akun YouTube, di sini ada linknya. Kalian bisa dari Instagram, ini linknya. Dan brand saya, ini adalah linknya. Atau juga bisa dari TikTok, ini adalah linknya. Kita klik saja salah satu, contoh dari Instagram. Nah, kalian bisa klik, ini ada beberapa akun sosial media saya, antara lain TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Untuk link pembelian ebook dan video penjelasan ada di sini. Nah, kalian bisa klik produk sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, untuk yang paket lengkap, kalian akan mendapatkan ebook, rumus trading dan investasi, plus video penjelasan yang durasinya 2,5 jam lebih, sampai 3 jam. So, untuk teman-teman yang berminat, jangan lupa pastikan ordernya tidak di luar dari akun-akun saya tersebut. Selainnya, itu bukanlah saya. Di video kali ini kita akan membahas Bitcoin ya. Kita nggak pernah bahas tentang Bitcoin, selalu ISG ya, dan juga beberapa saham di Indonesia. Nah, sementara technical analysis itu kan bisa dipakai di market apapun. Mau menganalisis gold, mau menganalisis mata uang asing pun bisa, sampai dengan kripto sekalipun. Yang penting ada candlestick-nya, selama masih ada candlestick-nya. Komoditi apapun juga bisa dianalisis atau dianalisa. Nah, kali ini kita akan membahas Bitcoin nih. Bitcoin kita tahu juga lagi hot-hotnya nih, lagi koreksi dalam terakhir kali ya. Banyak banget yang ketakutan di sosial media saya lihat. Oleh karena itu saya tergerak untuk menganalisis Bitcoin nih. Kita lihat ya, Bitcoin sudah naik jauh dari bull run-nya ketika dimulai dari bulan Desemberan 2022 ya, semenjak terakhir ada bottom di sini, ada top di sini. Kemudian ini bottom terakhirnya, naik tinggi hingga akhirnya ada patah tren sejak 31 Januari di tahun ini. Nah, bila kita ukur dari tinggi all time high terakhirnya ke lower high dan lower high selanjutnya, yang paling rendah di sini, Bitcoin ini sebenarnya udah break dari diagonal resistance-nya ya. Nah, sempat sudah close di atas per tanggal 13 April 2026 tuh sebenarnya udah break dari
diagonal resistance-nya dan berangsur higher high dan higher low sequence. Nah, membentuk uptrend line channel seperti ini. Namun terjadi patah tren di sini sejak 15 Mei 2025. Dan sekarang pun turunnya di bawah dari moving average 50 dan 100. Ini ada semacam pattern yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau dilihat dari sini, kita tarik dari higher high, dari high ke higher high, higher low sequence. Nah, sebenarnya ini ada yang namanya bear flag. Jadi ketika ini impulsif down ke bawah, dibalas dengan korektif up ke atas. Kenapa saya tahu ini impulsif down ke bawah dan korektif up ke atas? Karena base Bitcoin ini turun dari Januari 2026 sampai terendahnya cuma butuh 1 bulan. Sedangkan dibalas naik itu kurang lebih dari Februari hingga dengan Mei. Naiknya pun tidak lebih tinggi daripada high terakhir di sini. Berhenti di area golden ratio bila kita menarik dari Fibonacci extension. Bila kita menarik dari Fibonacci extension untuk mengukur target kenaikan, maka ini terhenti di area golden ratio-nya 0,6 di 83.331 dolar. Nah, ternyata setelah itu berangsur turun dan patah tren di situ. Bila kita mengukur ke target penurunan ya, target penurunan dari pole tinggi tiang ya, kedalaman tiang atau pole dari bear flag ini digeser ke area breakdown, maka area penurunan tuh bisa sampai ke 39.414. Nah, ini kurang lebih baru setengahnya tercapai. Hati-hati apabila di sini juga terlihat pola yang sama terulang kembali. Bila kita perhatikan, teman-teman perhatikan baik-baik, di sini juga ada semacam corrective move membentuk uptrend line channel. Memang harganya naik, tapi pergerakannya itu corrective move dibandingkan dengan penurunannya. Di sini ada penurunan yang impulsif dibalas dengan korektif. Nah, maka berhati-hati apabila ada patah tren harga dari Bitcoin ini turun atau closing di bawah dari uptrend line channel ini, diagonal support yang di sebelah sini. Kalau closingnya di bawah dari diagonal support uptrend line channelnya, maka target penurunannya apabila kita ukur ya, ini digeser ke kedalaman pole sebelumnya dari potensi, kita anggap ini potensi ini ya, potensi pattern bear flag. Apabila kita copy paste dan digeser ke area breakout, seumpamanya breakout di sini atau di sini, maka penurunannya bisa ke area 47.071 dolar. Nah, ini dari time frame yang nggak begitu besarnya ya. Menurut saya ini merupakan time frame yang cukup kecil ya. Ini kan tadi kita udah bahas dari sini, dari high ke low yang ini. Kemudian kita bahas lagi dari time frame yang lebih kecil, yaitu dari high yang di sini ke low yang di sini. Nah, berpotensi turun kembali. Kalau kita lihat dari stochastic RSI pun menandakan bahwa sudah hampir mau terjadi dead cross di area overbought. Maka semakin meyakinkan lagi bahwa potensi turunnya itu ada pada harga Bitcoin ini. Nah, kalau kita mau ngelihat dari bigger time frame-nya lagi, time frame yang lebih besar, di sini saya menemukan fakta yang cukup menyeramkan ya. Kalau kita lihat dari weekly kelihatan. Nah, teman-teman perhatikan ini pattern apa? Dilihat dari kasat mata, bagi yang sudah sering lihat market, ini seluruh trader paling takut dengan chart pattern ini.
bukan paling takut, paling berhati-hati atau waspada dengan chart pattern ini. Terbentuk chart pattern dari bigger time frame ya. Bigger time frame akan lebih terlihat jelas kalau kita menggunakan weekly time frame, weekly chart. Tiap candle-nya mewakili 1 minggu. Nah, di sini ada head and shoulders. Head and shoulders pun head and shoulders-nya ini pun sudah valid di break ya neckline-nya pada 26 Januari 2026 hari Senin ya, di minggu tersebut. Kemudian target penurunan bila diukur dari tinggi top ke neckline digeser ke area breakdown, maka target penurunannya itu sebenarnya ada 37.042. Ini mirip dengan yang tadi kita ukur, sepertinya mirip dengan yang tadi kita ukur tinggi dari sini nih. Yap, mirip. Ada lebih sedikit lah. Kurang lebih hampir plus minus mirip ya dari time frame yang ini. Ya, ini dari bear flag yang ini nih. Bear flag ini target penurunan hingga di sini dengan target penurunan dari bigger time frame yaitu head and shoulders yang bisa lebih kelihatan jelas lagi apabila kita lihat dari weekly chart. Nah, ditambah lagi dengan time frame kecil yang tadi, itu semakin meyakinkan lagi bahwa Bitcoin ini berpotensi turun. Nah, maka berhati-hati untuk teman-teman yang mungkin sudah punya barang, apakah beli di sini atau bahkan di all time high. Mungkin ya tergantung dari teman-teman planningnya bagaimana apabila kalian belum kehabisan amunisi atau memang berencana membeli lagi atau buy the dip, tentunya dengan uang dingin ya. Ya, teman-teman udah punya uang dingin, dibeli. Kalau teman-teman masih punya dananya dan willing to buy, memang bersedia untuk membeli tanpa ada tekanan apapun, tidak menggunakan uang panas melainkan uang dingin, bisa mempertimbangkan area-area atau titik-titik tertentu. Mungkin di video ini yang bisa saya infokan adalah apabila kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur kedalaman support-support yang ada dari low ke high yang terakhir, maka ini sempat ya Bitcoin ada rebound, technical rebound ya, ini ada dibalas corrective wave-nya, corrective up-nya di area 59.000 nih di support yang ini. Nah, apabila turun lagi di bawah, closing di bawah dari 59.964, maka area yang potensi dituju adalah 45.840. Nah, itu sepertinya sejalan dengan price action yang ini, yang tadi kita gambar, bear flag yang di sini. Ya, hampir 49.000, ya lumayan jauh sih, tapi bila antara dua angka ini ya, bisa jadi ada overshoot dan berhenti di 45.000. Namun yang teman-teman perlu waspadai apabila terjadinya head and shoulders ya, hati-hati karena head and shoulders target penurunan dari head and shoulders-nya belum tercapai. Nah, kurang lebih begini. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Either di 49.279, 45.840 hingga 38.541. Itu yang worst skenario-nya. Kemudian kita masih belum bisa set up entry ya, kalau sekarang ya, ketika kita tahu ini ada bear flag dan bearish pattern ya, bear flag itu kan bearish pattern. Ketika kita tahu ini ada potensi turun, biasanya sih kalau di futures market orang nge-short. Namun kalau yang di spot ya, di market spot yang mungkin udah untung, yang beli di bottom di sini mungkin boleh pertimbangkan untuk take profit dulu. Kemudian bisa entry kembali di area-area tertentu ya, bisa ya doakan saja bisa jadi
ada pantulan kembali di sini di area bottom terakhir, kemudian sideways, kemudian sideways dan lalu membentuk bullish pattern baru naik. Semoga saja salah patternnya, target penurunan dari bear flag yang di sini maupun head and shoulders yang di sini. Namun apabila benar-benar terjadi, walaupun sebenarnya ini sudah confirm terjadi ya, sudah confirm valid head and shoulders dan juga bear flag yang di sini, maka saya melihat ini kemungkinan besarnya akan menuju ke 49.279, berikutnya 45.840 dan 38.541. Itu saja dulu yang kita bisa bahas di video kali ini. Berikutnya kita lihat lagi nanti beberapa hari ke depan ya. Kita tunggu pergerakan dari Bitcoin beberapa hari ke depan. Apakah ada move baru yang terlihat, apakah itu nanti lanjut turun sesuai dengan yang kita bahas di video kali ini, atau ternyata malah berbanding terbalik, naik ke atas dan tidak pernah turun ke area-area yang tadi saya sebutkan. Nanti baru bisa kita adjust lagi. Oke, paling itu saja guys, quick update dari Bitcoin USDT kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Ingat, trading atau investasi jangan menggunakan uang panas. Pakailah selalu uang dingin sehingga tidak menghancurkan psikologi kalian masing-masing. Thank you. Sampai jumpa di video-video berikutnya. I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay tuned on my channel karena dengan dukungan kalian seperti itu, sehingga channel saya ini bisa tetap membuat konten rutin terkait dengan review-review saham tentunya.